Did you feel relaxed? Jika teman-teman santai, Anyone? If you feel relaxed, could you raise your hands? teman-teman yang merasa santai bisa raise tangannya atau angkat tangannya. Great. Because when you are relaxed and you learn something new, you can learn better. Karena ketika teman-teman bisa belajar sesuatu dengan lebih baik. When you are stressed and you try to learn something, you will not remember them. Ketika teman-teman stres, maka teman-teman akan sulit untuk belajar. When I was a student and I tried to read books, I had to read 10 times to get an A. Ketika Bante merupakan pelajar, Bante harus membaca buku sebanyak 10 kali untuk mendapatkan. Because I couldn't remember. Karena Bante nggak bisa ingat. But some of my friends, they read just two or three times and they got also A. Tapi sebagian dari teman-teman Bante hanya membaca 2-3 kali dan langsung mendapatkan nilai A. And they share with me that their secret was meditation. Dan mereka menceritakan rahasia kepada Bante bahwa dengan bermeditasi. Because when you are calm, you learn better. Karena ketika kita tenang, kita akan belajar dengan lebih mudah. And today, what we're going to learn is the 38 blessings. Dan yang akan dipelajari hari ini adalah If you 30. remember, we have been talking about the steps in order to reach their success in life, both personal and spiritual success. Jadi hari ini kita akan belajar 38 tahapan untuk menuju kesuksesan. And according to the Buddha, there are 38 steps, like ladders or steps that will make us reach the highest achievement in life. Menurut ajaran Buddha, terdapat 38 tahap atau 38 langkah untuk mencapai kesuksesan tertinggi. And these 38 steps, we divide them into 10 groups. Dan 38 langkah berikut dapat dibagi menjadi 6 bagian. The first group, we talk about the 3 blessings. Number 1, stay away from fools. Number 2, stay close to the wise. And number 3, show respect to those who are worthy. Lalu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, jauhkan orang yang bodoh, dekatkan diri kepada orang-orang yang bijaksana, lalu menghormati kepada yang patut dihormati. Because if you are still with the darkness, you cannot see the light, and you need to turn your back on the darkness and walk to the light. Karena ketika kita berada di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat cahaya. Maka kita harus meninggalkan kegelapan tersebut dengan cara berjalan. Which means after these 3 blessings, you're not going to have bad friends or unfriend them, and you're going to have more good friends. Setelah mempelajari 38 berkah ini, maka kita tidak akan mendapatkan teman-teman yang bodoh atau teman-teman yang buruk. And you have a role model to follow. Dan kita punya panutan untuk diikuti. After the first group, after the 3 blessings, we are ready to change ourselves. Setelah kelompok pertama, kita siap untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. And group number 2, blessing number 4, number 5, number 6 is about preparing ourselves. Lalu grup nomor 2, kelompok nomor 4 sampai 6. And this group begins from blessing number 4 to live in good environment. Berkah yang keempat itu untuk tinggal di tempat yang nyaman dan baik.
Because if you live in good neighborhood that doesn't have a lot of problems, then you don't need to deal with those problems from your neighbors. Karena ketika kita tinggal di tempat yang baik, maka kita tidak perlu berdamai atau masalah. These also include schools as well. If you are in good school, if you have good teachers, then you are blessed. Termasuk di sekolah, dengan guru, dan dengan teman-teman. So today we're gonna talk about blessing number 5. To have to plant some good seeds in the past. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai berkah nomor 5, yaitu memetik apa yang sudah menanam benih yang baik di masa lampau. Last time we've been talking about our guy. His name is James, right? Pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai kisah This dari guy. James. Do you remember this guy? Nah, ini orangnya, teman-teman masih ada ingat? But for blessing number 5, I like to talk about woman here. Lalu untuk berkah nomor 5, Bante akan perkenalkan satu perempuan. Let's call her Rebecca. Kita panggil aja Rebecca. She's gonna talk about her hobby, which is to plant some flowers and trees. Kita akan mempelajari bahwa Rebecca ini suka menanam pohon, suka menanam bunga. When you plant a tree, anyone in trees? Ketika kamu menanam pohon, di sini ada nggak teman-teman yang suka menanam pohon juga kayak Rebecca? You plant a tree, you need to water it, right? Ketika teman-teman menanam pohon, teman-teman pasti harus menyiramnya kan? And when you plant a tree 10 years ago, maybe you're gonna get some fruits from the tree now. Ketika teman-teman menanam pohon 10 tahun yang lalu, mungkin teman-teman sudah bisa memetik. But if you haven't planted anything 10 years ago and you plant it now, you're gonna need to wait maybe 5 years or 10 years. Ketika teman-teman baru menanam sekarang, teman-teman bakal butuh waktu sekitar 5 tahun atau lebih untuk memetik buahnya. Because it takes time for a tree to grow, right? Karena pohon juga butuh waktu untuk tumbuh kan? Suppose that this girl, she plants apple tree, she probably need to wait 5 years. Jadi Rebecca mau nanam pohon apel dan harus menunggu 5 tahun. And if she water the seed regularly, the tree will grow better. Dan ketika Rebecca menyiram pohon apel tersebut dengan rutin, maka pohonnya juga akan tumbuh semakin besar. I like to talk a little bit about what we call seed or karma. Nah, Bante mau biji atau karma. Every time we do a karma, it will lead to 3 things: consequences, energy, and memory. Setiap kita melakukan sesuatu, itu mengarahkan kita kepada karma yang mengarahkan kita kepada 3 hal. Consequences are like seed. Energy is like watering the seed. Konsekuensi itu adalah konsekuensi yang seperti bijinya. Energi itu adalah sebagai air yang disiram terus. If you plant already a seed but you never water it, that seed will die. Ketika teman-teman udah nanam pohon nih, tapi nggak pernah disiram, maka pohon tersebut akan mati. But if you keep watering the seed will grow into becoming a big tree. Tapi ketika teman-teman siram terus bibit atau pohonnya, maka pohonnya akan bertumbuh terus menjadi pohon yang lebih besar. In this sense, we call merit or punya or peace energy. Menyiram tanaman di sini yang dimaksud disebut juga dengan merit atau punya. You can have different names for them. You can call them punya, you can call them peace energy, you can call them merit.
Banyak kata-kata atau sebutan lainnya selain punya, ada kebajikan, ada merit, dan lainnya. Energy that we cannot see with our eyes. Mereka semua adalah energi yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita sendiri. But we know that they exist because they are like electricity. Tapi kita tahu bahwa mereka ada karena mereka seperti listrik. How do you know that you have electricity now? Gimana kita tahu bahwa kita punya listrik sekarang? You know that because if you don't have electricity, you don't have light. Kalau kita nggak punya listrik, maka kita nggak bisa nyalain lampu. If you don't have electricity, you don't have heat, so you cannot iron your clothes. Ketika tidak ada listrik, maka kita juga nggak bisa nih nyetrika baju kita yang lecek. If you do not have electricity, you don't have wind or AC. Dan ketika kita tidak punya listrik, maka kita tidak bisa menyalakan kipas angin atau AC. This electricity comes from when you do something. Listrik ini berasal dari sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang baik. For example, when you maybe gift to your friend, Contohnya ketika kita memberikan sesuatu seperti hadiah kepada teman kita, or maybe when you offer food to monks, atau mungkin ketika kita menawarkan makanan kepada para bante. so basically when you do good karma, you have positive energy. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita mempunyai energi yang positif juga. But when you do bad karma, you also have negative energy. Tapi ketika kita melakukan karma yang buruk, maka kita akan mendapatkan energi yang buruk juga. And they will attract the seeds that you planted in the past to you. Maka akan menarik bibit yang kita tanam dulu kepada diri kita yang sekarang. The positive energy attract positive things to you. Energi positif akan menarik sesuatu yang positif kepada diri kita. The negative energy attracts negative things to you. Lalu energi negatifnya juga akan menarik hal yang negatif kepada diri kita juga. So sometimes when you wake up in the morning and then you receive bad news, that day sometimes a lot of bad news follow. Jadi ketika kita bangun tidur, lalu kita mendapatkan berita buruk, maka seterusnya kita akan mendapatkan berita buruk. That is when you have more negative energy than positive energy. Itu dapat terjadi ketika kita memiliki energi buruk lebih banyak dibanding energi yang baik. So the negative energy is very fast like a cheetah, but the positive energy is very slow like a turtle. Jadi energi negatifnya itu akan cepat, sedangkan energi positif itu akan berjalan lambat seperti kura-kura. But sometimes when you hear good news and you have a lot of good news to follow, Tapi ketika kita mendapatkan berita baik, maka seterusnya akan diikuti juga dengan berita baik. that day you have more positive energy than negative energy. Maka di hari itu kita akan mendapatkan energi positif lebih banyak dari energi negatif. Positive energy and negative energy inside of you, they are competing like two cars. Jadi kedua energi tersebut berlomba-lomba nih seperti dua mobil. If a bad car wins, then your life is like gloomy, like thunderstorm and like tornado or a lot of rainy and sad days. Lalu ketika mobil yang berisi energi negatif menang, maka kita akan sedih. Hari-hari kita rasanya dipenuhi oleh kesulitan. But if the good car wins, in this sense, you have more positive energy. That will be a sunny and bright day. Tapi ketika mobil yang berisi energi positif menang, maka kita akan memiliki hari yang cerah juga. And that's why we need to plant more positive seed and have more positive energy, right?
kita harus lebih banyak menanam energi positif dibanding energi negatif. And how do we plant this energy then? Lalu, bagaimana cara kita menanam benih dari energi tersebut? That is when you do something good. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, When you give someone something, you have positive energy. ketika kita memberikan seseorang sesuatu, maka kita akan mendapatkan. When you give 5 precepts, you also have positive energy. Ketika kita menjalankan 5 sila, maka kita akan mendapatkan juga energi positif. When you meditate, you also have positive energy. Lalu ketika kita bermeditasi, maka kita juga akan mendapatkan energi positif. Because these are good karmas, and good karmas gives positive energy. Karena hal-hal berikut adalah karma baik, dan karma mengajarkan kita atau menarik kita kepada energi positif. And this positive energy will lead to, for example, longevity, that you live long. Lalu, energi positif ini akan mengarahkan kita kepada umur yang panjang, Or you have good complexion. atau memiliki rupa yang sangat cantik atau tampan, It brings you happiness dan membawa and also make you strong and healthy. juga membuat kita kuat dan sehat. Because they attract positive things to you. Karena hal-hal berikut menarik hal-hal positif juga kepada diri kita. Which means that you need to plant these seeds in the past, right? Maka dari itu, kita harus menanam bibit tersebut di masa lalu. You have planted them in the past, then you have positive energy now. Jika teman-teman sudah sebut atau energi tersebut di masa lampau, maka kita punya energi positif di hari sekarang. If you have not planted anything in the past, then you don't have that now. Jika kita belum menanam apapun, belum menanam bibit apapun, maka kita nggak bisa memetik apapun sekarang juga. But when we say the word past in Buddhism, we have two kinds of the past. Kalau kita membicarakan tentang masa lalu, maka terbagi menjadi dua. The past of this life and maybe the past of the previous life. Masa lalu dari kehidupan ini atau masa lalu dari kehidupan yang akan datang. Masa lalu. The past of this life is when you were born, and then you start like studying a lot, and this life you're gonna be clever. Ketika kita lahir, kita dibiasakan untuk belajar, maka kita akan menjadi pintar. But we also have which comes from the previous life as well. For example, this woman, she maybe in the past life she was like a princess. Tapi ada juga masa lalu yang datang dari kehidupan sebelumnya. Contohnya perempuan di kiri ini yang mungkin dia terlahir sebagai putri kerajaan. So whatever she did in that life also is giving her some effect at the moment. Jadi apapun yang di masa lampau akan memberikan dampak juga. The same to what she did when she was young is also give some effect to her at the moment. Apa yang dia lakukan di masa lampau saat dia masih muda, maka akan berdampak juga kepada keberlangsungan hidupnya. So we need to make sure that if we do not have anything good planted in the past, we should plant them now. Jadi kita harus meyakinkan kalau kita belum memiliki bibit di masa lalu, kita harus menanamnya sekarang. Then I will explain how this works. Lalu Bante akan menjelaskan bagaimana semua ini bisa terjadi. There are monsters or viruses in our minds. Nah, mereka ini adalah monster-monster yang ada di pikiran kita. They are called greed, anger, and delusion. Mereka disebut sebagai kemarahan dan delusional. Greed will make you feel that you don't want to give to anyone. You want everything to yourself.
Nah, monster kesalahan ini membuat kita nggak mau nih berbagi sama yang lain. Kita maunya semuanya itu untuk diri kita sendiri. Anger will make you don't like people around you and you feel stressed or you feel frustrated. Nah, monster kemarahan ini membuat kita selalu gak suka sama kita marah-marah terus dan membuat kita juga stres. Delusion means that when you are wrong and some people try to tell you that you are wrong, you don't accept and you say, I'm right. Nah, lalu monster delusional atau monster kebodohan ini membuat kita gak bisa nih ditegur kalau kita membuat kesalahan. These actually live in our minds. Ketiganya ada di pikiran kita. And they have different names. We can call them craving. We can call all of them kilesas. Kita bisa sebut sebagai keserakahan, keinginan, atau kilesa. And every time you do something the opposite of these three guys, you have merit. Ketika kita melakukan hal yang sebaliknya dari 3 monster ini, kita akan mendapatkan merit. Greed will make you don't want to give, but if you give, merit. Keserakahan membuat kita memiliki semuanya dan tidak mau berbagi, tetapi ketika kita berbagi kepada yang lain, maka kita akan mendapatkan merit atau jasa kebajikan. Anger will try to make you angry, but if you are not angry, you keep the 5 precepts, then you have merit. Kemarahan membuat kita pengen marah-marah terus nih. Tapi ketika kita menjalankan 5 sila, maka kita akan mendapatkan jasa kebajikan. And delusion will try to make you have wrong view. But if you meditate and you have right view, then you have merit. Lalu, monster kebodohan tersebut akan membuat kita selalu memiliki pikiran yang salah. Tetapi ketika kita melakukan hal yang sebaliknya, kita akan mendapatkan jasa kebajikan dan pandangan yang benar. Some people say here that their problem is anger and delusion. If you prop and delusion, then you need to keep 5 precepts and you need to meditate more. Ketika kita dikelilingi oleh monster-monster jahat tersebut, maka kita harus bermeditasi dan melakukan 5 sila. There will be some effects of these merits. Sehingga akan memiliki efek atau dampak dari jasa kebajikan tersebut. If you share and give to other people, for example, if you give food, then you have wealth. Ketika kita memiliki makanan, lalu kita bagi kepada orang lain, maka kita akan menjadi kecukupan atau kaya. We call this law of karma. Kita menyebutnya sebagai hukum karma. Because you give, then you get something back. That's fair enough, right? Karena ketika kita memberikan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu juga. Itu cukup adil ya. But there is also the opposite. Well, if you never give to anyone, then you can be poor. Tetapi jika kita nggak pernah membagi atau memberikan sesuatu kepada orang lain, maka yang akan terjadi adalah kita menjadi miskin. So if you want to be rich, then start giving now. Jadi ketika teman-teman mau jadi kaya, teman-teman harus mulai memberikan atau berdana kepada yang lainnya dari sekarang. But it doesn't mean that if you give today, you're going to be rich tomorrow. Tapi nggak bermaksud juga kalau teman-teman kasih sesuatu sekarang kepada orang lain, teman besoknya langsung kaya. Remember, if you plant a seed today, then you're going to need to wait for a while for the seed to give the fruits. Perlu diingat kalau teman-teman menanam bibit, maka teman-teman membutuhkan waktu untuk memetik hasil dari bibit tersebut. And that's why this blessing is that you have planted some seeds in the past. Maka dari itu, kita bicara mengenai bibit-bibit yang telah kita tanam. Because if you have planted them in the past, then you have the fruits now. Karena ketika kita telah menanam bibit tersebut di masa lampau atau masa lalu, maka kita dapat memetik buahnya sekarang. And if you keep moral precepts or sila, then you are healthy.
Jika kita menjaga 5 sila, maka kita akan menjadi sehat. So if you are often sick, you can keep the 5 wishes to be healthier. Kalau teman-teman sakit, maka teman-teman gak bisa nih berdoa dan menjalankan 5 sila. If you meditate, your mind is clear, then you're gonna be wiser. Jika teman-teman bermeditasi, maka teman-teman akan menjadi lebih bijaksana. So these are the 3 main ways of getting merits. Jadi, 3 hal berikut merupakan cara atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kebajikan. But in addition to these 3, there are 7 more. Selain 3 tersebut, masih ada 7 hal lainnya. Being humility, being humble, and also volunteer, you also get merit. Rendah hati, menjadi volunteer, juga mendapatkan jasa kebajikan. And when you give merit to others, like I like to share my merit with you, and you rejoice other people merit more merit as well. Kalau kita berbagi atas kebajikan yang dilakukan orang lain, maka kita akan mendapatkan timbal balik yang baik juga. So when you do something good, don't keep it just to yourself. Then you can share the story to others. Like I like to share my merit with you by telling them the merit. They also get merit. You also get more merit. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik, kita harus berbagi kepada yang lain. Contohnya, aku mau cerita nih tentang telah aku lakukan. Maka dari itu, kita bisa mendapatkan jasa kebajikan. Hal yang sama juga berlaku kepada orang yang kita ceritakan. And when they share something good to you, you need to also rejoice, and then you get their merit. Lalu ketika mereka menceritakan jasa kebajikan kepada kita, maka kita juga mendapatkan jasa kebajikan. Now I'm giving you Dharma. I'm sharing Dharma with you. I also get merit. Nah, sekarang kalau Bante lagi sharing Dhamma, juga mendapatkan jasa kebajikan. And you are listening to my Dharma, you also get merit. Nah, sekarang kita mendengarkan Bante membabarkan Dhamma, maka kita akan mendapatkan jasa kebajikan. And if you have the right view, you also get more merit. Jika kita memiliki pandangan benar, maka kita akan mendapatkan jasa kebajikan. In the Thai Buddhist culture, we have what we call the Thai Buddhist way of life. Dan Thailand, dalam kebudayaan Thailand, ada namanya cara You hidup. have not given anyone anything, you're not going to eat. Jika kita belum memberikan sesuatu kepada orang lain, kita jangan makan dulu. But you need to eat every day, right? So this will remind you that you need to share something to others every day. Tapi kita perlu makan nih setiap hari. Jadi itu menjadi kita bahwa kita tetap harus berdana atau memberikan makanan kita pada orang lain setiap hari. And if you have not vowed to keep the 5 precepts, you're not going to leave your house. Jika kita tidak menjalankan 5 sila, kita tidak akan keluar rumah. But you need to leave your house, right? Every day. So you need to keep 5 precepts first before stepping out of your house. Tapi kan kita harus maka dari itu kita harus tetap menjalankan sila. And if you have not meditated, you will not go to sleep. Jika kita belum meditasi, maka kita tidak bisa tidur. But you need to sleep every day, right? So you have to meditate first. Tapi kita butuh tidur setiap hari, maka dari itu kita harus bermeditasi dulu. And if you have planted these seeds in the past, then you're going to have first, when you want to do more, be easier. Jika kita sudah terbiasa menanam bibit tersebut di masa lalu, maka akan lebih mudah untuk melakukan kebajikan lagi. And your life will be more comfortable. And your life is going to be smoother. You don't have a lot of problems. Maka hidup kita akan lebih nyaman, berjalan dengan lembut. And it will attract happiness and peace to you. Jika kita menarik kebahagiaan dari diri kita,
And then you are ready for a long journey ahead. Maka kita sudah siap untuk perjalanan ke depannya. So if your life have problems, a lot of problems, you did not plant good seeds in the past. Jadi ketika kita punya banyak masalah sekarang, kemungkinan kita tidak menanam bibit yang baik di masa lampau. It's important to plant them now so that in the future you have planted some in the past. Nah, penting banget bagi kita untuk tanam nih bibitnya sekarang, sehingga ke depannya kita bisa metik apa yang kita tanam tadi. And now we go to blessing number 6, to have proper life goal. Lalu sekarang kita akan berpindah ke berkah nomor 6, yaitu menuntun diri ke arah yang benar. Imagine that you are on a ship in the middle of the ocean, you don't know where to go, then you lost. Bayangin kita lagi ada di satu kapal di tengah laut. Kita nggak tahu mau arahnya kemana, maka kita akan tersasar. But if you know where to go, then you bless. Tapi ketika kita tahu nih arahnya mau kemana, maka kita akan beruntung. Your life is like this small ship in the middle of the ocean. Hidup kita itu seperti perahu kecil di tengah luasnya lautan. We need to know where we should go. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. One simple question, for example, why were we born to the world? Nah, Bante punya satu pertanyaan. Kenapa kita terlahir dalam dunia ini? Not many people have the answer. Gak banyak orang-orang yang tahu tentang jawabannya. You have the answer why you were born to the world? Nah, teman-teman di sini kira-kira ada yang punya jawabannya nggak kenapa kita terlahir ke dunia? Boleh angkat tangannya ya. Okay, some people, yes, people know. There will be two kinds of goals here. Nah, lalu ada dua tujuan di sini. We call them secular life goal and spiritual life goal. Kita sebut dengan kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. So, in order to have a goal, then you need to set the goal and you need to reach the goal, right? Jika kita punya tujuan, maka kita harus atur dulu nih tujuannya. Lalu kita harus menjalankan atau mencari cara mempersikannya atau mewujudkannya. For example, the secular life goal, then you can try different things first. Contohnya dalam kehidupan duniawi, kita harus coba beberapa hal. Okay, this guy, his name is James, right? And I told you last time that he wanted to be world-class guitarist. Nah, laki-laki ini namanya James kan? Dan lalu Bante bilang kalau misalnya James ini mau jadi gitaris. But before he knew that he wanted to be a guitarist, maybe he can try different things. Sebelum James mau untuk jadi gitaris, James mencoba beberapa hal. But whatever he can do better, he gonna keep thinking about them more than the rest. Tapi apapun yang dicoba oleh James, James kembali untuk orang hobi cita-citanya menjadi gitaris. Maybe James can do football, maybe he can take photos, he is good in chemistry, and he is good in playing piano as well. Nah, James sudah pernah coba nih untuk bermain sepak bola, menjadi fotografer, ahli kimia, dan pianis. But after James have tried different things, he keep thinking about playing guitar the most. Tapi setelah James lakukan banyak hal, maka selalu balik lagi ke pikirannya bahwa ia mau jadi gitaris. Then James have found his dream. Lalu James telah mengikuti mimpinya. After having a dream, then you need to have a goal. Setelah kita memiliki mimpi, maka kita harus membuat tujuan. And in James' case, he wants to be world-class guitarist. That's his goal. Nah, dalam kasus ini, James ingin menjadi kelas dunia. Then he will start walking on the path to his goal. He start
Maybe playing guitar to his friends and see what they say to him. Nah, James sudah mulai main gitar nih di depan teman-temannya dan mendengarkan feedback atau masukan dari orang lain. If his friends say that, "No, you're not good," then he needs to work better. Nah, kalau teman-temannya bilang, James, kamu kurang bagus main gitarnya, maka mencoba atau belajar lagi nih main gitarnya. But if his friends say, "Yeah, James, you're pretty good," then he can go to the next stage, like competition, for example. Tapi kalau teman-teman James sudah bilang, James, gitar kamu udah bagus nih, maka James bisa melangkah ke tahap lanjutnya. Contohnya mengikuti perlombaan. And for example, this guy is the guitar legend. If the guitar legend confirms that James can be great, James have that dream. Nah, contohnya pria yang di kanan ini adalah pemain gitar yang sangat mahir. But of course, James needs to work hard to get to that dream, right? Sebagai gantinya, James juga harus berusaha keras nih untuk mencapai mimpinya menjadi gitaris yang sangat sukses. James needs to work very hard every day. James perlu berlatih dengan keras setiap harinya. But he needs to also be aware that this is not just the only thing that he does in his life. Tetapi James sadar bahwa menjadi gitaris bukan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan. Because he needs to be healthy as well. Karena James juga mau sehat. And he needs to exercise, he needs to work out so that he's not sick. Nah, James juga harus berolahraga sehingga James nggak gampang sakit. And James also needs to take care of his family. James juga harus menjaga keluarganya. And James needs to take care of his own mind. Lalu James juga harus menjaga pikirannya. If he can take care of all these four responsibilities, then he can have the set fulfilled. Ketika James tidak bisa bertanggung jawab terhadap keempat hal tadi, maka James tidak bisa untuk mencapai tujuannya. And if he can take care of and improve his own habits, then he's going to be a better person as well. Kalau kita bisa menjaga kebiasaan kita, maka kita akan dapat menjadi orang yang lebih baik. Called secular success. Ini disebut dengan kesuksesan duniawi. Which means that if James is successful, he have a lot of money, he become a world-class guitarist, then he reach the secular life goal. Nah, ketika James sudah menjadi sukses, punya banyak uang, menjadi ahli gitaris atau gitaris kelas dunia, maka James sudah mencapai kesuksesan duniawi. But is that it? Tapi apakah hanya itu dan apakah itu cukup? You see that when you were young, you were trying to, grow up. Ketika kita waktu masih kecil, kita belajar untuk berdiri. Then you are going to pursue your life goal. Lalu kita juga akan meraih apa yang telah kita cita-citakan. And at some point, you're going to have family. Lalu kita juga akan memiliki And then you're going to have work. kita juga akan memiliki pekerjaan. And eventually, you're going to spend your whole life working. Pada akhirnya, kita akan menghabiskan waktu untuk bekerja. And then you're going to reach the same age as your parents and your grandparents. Pada akhirnya, kita akan mencapai usia seperti orang tua dan kakek nenek kita. Dan pada suatu hari, kita semua akan meninggal. The question is that it? Pertanyaannya adalah, apakah itu cukup dan apakah hanya itu? I like to share with you a story we call The Four Wives.
Nah, Bante mau cerita tentang satu cerita yang judulnya Empat Istri. There's a story of a man who have four wives. Ini adalah sebuah cerita dari seorang laki-laki yang memiliki empat istri. He loves the first wife so much, he's gonna give her everything she wants. Pria ini sangat menyayangi istri pertamanya. Dia rela memberikan apapun yang diinginkan oleh istri pertamanya. The second wife, he loves her very much as well. He's gonna spend most of his time with her. Lalu, pria ini juga sangat menyayangi istri keduanya sama seperti pria ini menyayangi istri pertamanya sampai habiskan waktu bersama istri keduanya. The third wife, yeah, he loved them as well, but he doesn't spend much time with her. Lalu pria ini sayang juga kepada istri ketiganya, tetapi sayangnya pria ini tidak menghabiskan banyak waktu kepada istri ketiga ini. But the last wife, he doesn't love her at all. He probably haven't seen her in a while. Lalu untuk istri keempat, pria ini sama sekali, bahkan pria ini tidak melihatnya atau tidak bertemu dengan waktu yang cukup lama. But one day, the government say he would be punished and he's gonna die. Lalu pemerintah berkata kepada pria ini bahwa dia akan diberikan hukuman dan akan meninggal. Then he asks the government that he wants to meet the wife first. Lalu ia bertanya kepada pemerintahnya untuk istrinya dulu. Then he went to the first wife that he loved so much and gave everything to her. Lalu laki-laki ini bertemu kepada istri pertamanya yang sangat dicintai. The first wife says that if you die, then that's it. Be over. Lalu istri pertamanya berkata, jika kamu meninggal, maka hubungan kita sudah selesai. And then she dumps him immediately. Lalu akan membuang laki-laki ini. He was so sad, but then he went to the second wife. Pria ini sangat sedih, lalu akan menemui istri keduanya. The second wife says that if you die, I will find another man. Lalu istri kedua ini berkata, jika kamu meninggal, maka aku akan mencari pria baru. He also is sad as well. Pria ini sungguh sedih. Then the third wife say, okay, I will go to your funeral. Lalu istri ketiganya berkata, jika kamu meninggal, oke, aku akan datang ke makam kamu. But I will only send you at the funeral and then I'm gonna find a new life. Aku hanya akan bersedih di depan makammu, tetapi aku akan menemukan hidup yang baru. He also feel very sad as well. Pria ini juga bersedih ketika mendengar hal tersebut. But the last wife that he named to her, Lalu ketika ia berkata atau berbicara kepada istri yang terakhir, istri keempat ini, yang said to jarang ia him temui that sama sekali, if you die, she would go with him. lalu istri keempatnya berkata, kalau kamu meninggal, maka aku akan mengikuti kamu. So what are these four wives in our life? Jadi, apa arti dari keempat istri dari hidup kita? The first wife that he loved so much actually is Jadi, istri pertama itu sama seperti kesehatan. because if he dies, then that's it, right? Jika kita meninggal, maka kesehatan kita juga pun tidak ada. The second wife that says that she will find a new man is in fact his wealth or treasure. Lalu istri kedua yang mengatakan jika kamu meninggal, aku akan mencari pria lain. Itu disebut juga dengan kekayaan. Because he cannot take any wealth together with him in the afterlife. Karena kita tidak bisa nih membawa harta kita ke kehidupan kita yang selanjutnya. The third wife that will send him to the funeral and then she will go away is his family. Lalu istri ketiga yang bilang bahwa aku akan lihat
pemakaman kamu, tapi aku akan melanjutkan hidupkan sebagai keluarga. Because no matter how much you love your family, they will not go with you to the afterlife. Karena seberapapun rasa sayang kita kepada keluarga, keluarga tidak akan ikut kita ke hidup yang akan datang atau hidup yang setelah meninggal. But the last wife that you never actually talked to her, that he never talked to her at all, he didn't pay attention to her at all. This is his own actions. Sempat yang bahkan tidak ditemui, tidak diperhatikan, tidak disayang, merupakan ibarat dari kelakuan atau perilaku dia. And these actions are the seeds that he planted, and he's gonna get the fruits even in the afterlife. Kata tersebut merupakan bibit yang telah ditanam yang akan tumbuh di masa yang akan datang. So, in order to make sure that our life goals are, then we have two more levels to consider. Dari banyak bibit yang ditanam, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. And the answer to this question, why were we born to the world? The answer is to know the truth. Jawaban dari mengapa kita terlahir ke dalam dunia ini adalah untuk mengetahui kebenarannya. What is it that should be our life goals? Jadi tujuan dari hidup kita. One truth is we have 3 levels of the life goals. Kebenaran pertama adalah kita memiliki 3 level dari tujuan hidup kita. We call the space, the earth level, the sky level, and the space level. Kita sebut sebagai tujuan hidup bumi, tujuan hidup langit, dan tujuan hidup alam semesta. The earth level, maybe you can reach the top of the highest mountain, but it's still not high enough. Nah, tujuan hidup bumi ini mungkin kita bisa naik gunung ke gunung yang tertinggi di dunia ini. Tapi itu tidak cukup tinggi. Of course, the sky is higher than any mountain on earth, so that's what we call afterlife, the next life. Nah, langit akan selalu lebih tinggi daripada gunung yang ada di bumi. Final life, space level. Kita juga punya lagi dari tujuan hidup, yaitu level alam semesta yang berupa tujuan tertinggi. And that's why knowing what you should do is a blessing, because you can do better if you are prepared. Jika mengetahui semua level dari tujuan hidup, maka kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik. If you know where this ship is gonna head tomorrow, then that's good. Jika kita tahu perahu ini akan pergi kemana di esok hari, itu adalah hal yang bagus. If you know where this ship is gonna head in 1 week or 2 months, then that's good. Jika kita tahu perahu ini akan dibawa kemana dalam 1 bulan, 1 minggu, dan 2 bulan, maka itu juga hal yang baik. And if you know that you're gonna live in that ship for 5 years, and where you're gonna travel in these 5 years, that's even better, right? Jika kita tahu mau dibawa kemana nih kapalnya atau perahunya selama 5 tahun, maka itu merupakan hal yang lebih baik. Similar to running, if you run only 100 meters, then you're gonna run one way. Sama seperti kita berlomba lari, jika kita berlari sejauh 100 meter, hanya kepada satu arah, you're gonna run 400 meters, then you're gonna run maybe not as fast as the first one, a little slower. Namun ketika kita berlari sejauh 400 meter, kita tidak akan berlari secepat yang pertama tadi. But if you run marathon for 2 or 3 hours, then you're gonna run much slower, but you need to make sure that you can run to the end. Lalu ketika kita lari maraton sekitar 2 atau 3 km, maka kita akan berlari
lebih rapi sampai akhir. So, in Buddhism, life is a long journey that might not just end when we die. Jadi, dalam agama Buddha disebut bahwa hidup merupakan perjalanan yang sangat jauh dan tidak berakhir ketika kita meninggal. So, we need to be prepared for the next life. That's why we have the sky level life goal. Kita juga harus mengetahui nih setelah kita meninggal akan pergi kemana. Maka dari itu ada tujuan tertinggi atau If you consider this as a long journey, then you need to refuel your car, right? If you don't have any fuel left in your tank, you cannot go very far. karena kita tahu hidup adalah perjalanan panjang, maka kita harus mengisi bensinnya nih supaya kita bisa berjalan jauh. If you drive one day, then you can refill the whole tank. But if you drive 1 month, then you need to be prepared. Kalau kita hanya berjalan satu, maka cukup dengan 1 kali isi bensin. Tetapi jika perjalanannya jauh sampai 1 bulan, maka kita perlu untuk mengisi bensinnya dengan lebih siap. And how do we prepare? Then we make merit. Bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut? Yakni dengan cara membuat kebajikan. If you share to other people, then you have the fuel. Jika kita berbagi kepada orang lain, kita memiliki bahan bakar atau bensin. If you keep this, then you have the car. Jika kita melaksanakan 5 sila atau berlatih 5 sila, maka kita akan memiliki mobil. And if you meditate, then you have the compass. Lalu ketika kita bermeditasi, kita akan memiliki peta dan juga kompas. Having the fuel, the vehicle, and the compass will guarantee that you arrive destination for sure. Jika kita memiliki bahan mobil, map, dan juga kompas, maka kita udah pasti nih tahu akan pergi kemana dan sampai pada tujuan dengan selamat. Missing one of these, probably you are not gonna arrive at the destination. Jika kita kekurangan salah satu dari ketiga hal berikut, maka kita nggak bisa nih sampai atau tiba di tujuan yang kita mau. If you don't have enough fuel, then you cannot drive very far. Jika kita tidak memiliki cukup bensin atau bahan bakar yang cukup, maka kita tidak bisa mengendarai mobil dengan jauh. If your car is broken, then you're not gonna drive very far. Jika mobil kita rusak, maka kita tidak bisa mengendarai mobil tersebut lebih cepat. Or if you don't have the map or the compass, even though you can drive far, you'll never reach the destination. Lalu ketika kita tidak punya peta atau map dan tidak tahu arahnya mau kemana, walaupun kita bisa mengendarai mobil dengan cepat, kita tidak tahu akan tibanya di mana. And to have these trees, then you need to do merits. Lalu untuk mendapatkan ketiga hal tersebut, maka kita harus melakukan jasa kebajikan. Share food to others, offer food to monks, for example. Memberikan makanan kepada teman, orang lain, atau memberikan makanan kepada bante. Keep the 5 precepts. Lalu menjaga 5 sila. And meditate to have. Lalu jangan lupa untuk bermeditasi agar kita memiliki peta dan kompas. And these will help us to have our sky level goal fulfilled. Nah, hal-hal tersebut akan mengarahkan kita kepada tujuan tertinggi. You need to have faith, you need to keep precepts, you need to share, and you need to have wisdoms. Yang pertama, kita harus mempunyai keyakinan, lalu mempunyai dana kepada orang lain, dan kebijaksanaan. Then you will have enough merit for the next life. You will have the right view where you should go, and you will have good afterlife. Jika kita memiliki jasa kebajikan, maka kita akan tahu setelah kita meninggal, kita akan pergi kemana. Remember that sharing is like having fuel. Precepts is like having good vehicle. Perlu diingat bahwa berdasarkan seperti kita mendapatkan atau mengisi bensin. Meditation gives you the compass. Lalu menjaga sila sama seperti kita mendapatkan kendaraan.
Dan bermeditasi sama seperti kita mendapatkan peta dan kompas. And then you are very prepared for a long journey that might happen after you die. Setelah itu, kita akan sangat siap untuk berjalan di perjalanan yang sangat jauh, bahkan ketika kita sudah meninggal sekalipun. Anyone who heard about ghosts before? Nah, teman-teman ada yang udah pernah dengar belum tentang tujuan hidup? Anyone who have seen ghosts before? Oh, teman-teman, kira-kira teman-teman ada yang pernah lihat hantu nggak? Ghosts are those who cannot go very far. Nah, hantu merupakan sosok makhluk yang tidak bisa pergi kemana-mana dengan jauh. But for those who can go very far, they are ghosts. Nah, tetapi mereka yang bisa pergi jauh adalah yang disebut dengan dewa, bukan hantu. But even though ghosts or angels, then they have to reborn again. Tapi kita juga perlu ingat bahwa hantu dan dewa perlu lahir kembali. So you're gonna keep reborn and then live and die and repeat. Nah, teman-teman juga akan mati atau meninggal, lalu siklus tersebut akan diulangi. Some life James is a businessman. Kadang-kadang James terlahir menjadi businessman atau pebisnis, Maybe some life he's a soldier. atau mungkin di kehidupan tertentu James menjadi tentara, Some life he's a bad man. atau kadang-kadang di kehidupan tertentu James menjadi pria yang jahat. Some life he's a farmer. Kadang James menjadi petani, Some life he is a good man. atau mungkin James terlahir menjadi pria yang baik. So eventually, after so many lives, James feel like maybe I'm in a prison. Lalu setelah beberapa kehidupan, bisa saja James terlahir menjadi seseorang atau tahanan di dalam penjara. So for all the Buddhists are being afraid of being born again. Lalu umat-umat Buddha itu takut untuk terlahir kembali, That they don't want to repeat the same sufferings. karena mereka tidak mau mengulangi penderitaan yang sama. You might not understand this at this moment. Teman-teman mungkin belum mengerti hal-hal berikut di saat ini juga. But when you grow up, you have been through many suffering. Maybe one day you understand. Tapi semakin hari kita semakin tumbuh, dan mungkin suatu hari teman-teman bisa mengerti. To give you an example of the Buddha, Contoh dari kehidupan Sang Buddha adalah Buddha was a prince charming. Buddha merupakan seorang pangeran dari suatu kerajaan. If you were to live these days and have an Instagram account, maybe you have like many millions of the followers. Jika Sang Buddha terlahir kembali di kehidupan saat ini, mungkin Buddha ratusan bahkan miliaran pengikut. He had everything. Buddha memiliki segalanya. But somehow he still left the castle and ordained. Tapi Buddha meninggalkan semuanya tersebut, kekayaan dan meninggalkan kerajaannya. Because although he have been through so many, maybe he have all the wealth and all people want, but he feel that this is not what he wanted in life. Karena Buddha telah memiliki segalanya, kekayaan, uang, dan hal-hal tersebut adalah yang orang-orang inginkan. Tapi Buddha khawatir bahwa itu bukan yang diinginkan oleh Buddha. I like to share this story more, but maybe next time. Nah, Bante mau cerita lebih tentang cerita ini, tapi di lain waktu aja ya. So next time we are going to continue our space level life goal. Di pertemuan akan datang, mungkin Bante akan menjelaskan tentang tujuan tertinggi. Okay. So today, if you have any questions, you can ask now. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan sekarang.
You can type in the box, okay? Teman-teman bisa ketik di box pertanyaan. Teman-teman ada yang mau tanya? Kalau misalnya teman-teman mau tanya, bisa ketik di kolom pertanyaan ya. These 38 blessings, if we if you should really leave bad friends, the answer is yes. Nah, ada yang tanya nih, kita harus nggak ya tinggalin teman-teman kita yang jahat? Jawabannya adalah But iya. leaving them can be of different levels. Tapi meninggalkan teman-teman yang jahat, memilih. Because sometimes you cannot just leave them by running away from them, but you can leave them by spending less time with them. Kita nggak bisa ninggalin teman-teman kita secara lari gitu aja, tapi kita bisa meninggalkan teman-teman kita dengan cara mengurangi waktu bersama mereka. Because you don't want to spend more time with those who will give you headache, right? Karena semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama mereka, semakin pusing juga nih kita. And everybody leaves him or her, he will think and maybe improve himself. Kalau misalnya semua teman-temannya meninggalkan dia akan mikir dengan cara memperbaiki diri sendiri. How to stop our parents from fighting? Nah, ada yang tanya juga, Bante, bagaimana cara menghentikan orang tua saya dari berantem? Sadly, you don't have that power to stop them. Saya nggak punya kekuatan untuk menghentikan itu. But I will give you one tip. Tapi Bante bakal kasih kita satu cara. You say to your parents that I want to meditate at the temple. Dengan cara kita bilang ke orang tua kita, aku mau bermeditasi di wihara. And then you take your parents to the temple. Lalu kita bawa kedua orang tua kita ke wihara tersebut. And then you tell the monk at the temple that fighting help do something. Lalu kita bisa memberitahukan kepada Bante yang ada di wihara tersebut bahwa kedua orang tua aku berantem. Tolong melakukan sesuatu untuk mereka berhenti dari berantem itu. And the monk will do something so that your parents will stop fighting. Lalu Bante tersebut akan melakukan sesuatu sehingga kedua orang tua kalian akan berhenti bertengkar. But of course, one time is not enough, so you have to go to the temple very often. Nah, tapi satu kali itu nggak cukup. Jadi teman-teman harus bawa dengan lebih sering ke wihara. I'm pretty sure if you go every weekend, your parents will stop fighting. Bante yakin kalau kita bawa kedua orang tua kita ke wihara setiap minggunya, maka akan selesai juga atau berhenti juga pertengkarannya. Because when they meditate, they will feel more calm. Karena ketika mereka bermeditasi, mereka akan merasakan lebih tenang. And they don't want to fight in front of the monks. Dan mereka nggak mau bertengkar di depan Bante. What if we do something in the past? Will the karma still stay? The answer is yes. Lalu ada yang bertanya, Bante, apa yang akan terjadi atau apa akibatnya jika kita melakukan hal yang sama di kehidupan yang lampau hingga sekarang? Apakah karma kita akan sama? Imagine that you have a glass and a salt. Bayangkan kita punya sebuah gelas dan 1 sendok garam. If you did something in the past life, salt to the glass. Jika kita melakukan hal di masa lalu, maka kita akan menambahkan 1 sendok garam ke gelas. And if you drink that water, it's going to be very salty. Nah, jika kita minum air yang dalam gelas tersebut, maka sangat asin rasanya. And if you cannot remove salt, what do you do? Jika kita tidak bisa menghilangkan garamnya, apa yang akan kita lakukan? Do not keep drinking that water. Berhenti atau lagi.
You need to add more water to the glass. Kita perlu menambahkan air lebih banyak ke dalam gelas tersebut. Which means that you should stop adding more salt to the glass and add more water to the glass. Yang artinya kita harus berhenti menuangkan garam ke dalam gelas tersebut dan menambahkan lebih banyak air ke dalam gelas tersebut. Okay, so what if we haven't found goals in life? Lalu ada yang bertanya juga, apa yang akan terjadi jika kita belum menemukan tujuan di hidup kita? For the present life goal, then you should begin from trying different things like this, James. Untuk menemukan tujuan dari hidup kita di masa yang akan datang, maka kita harus mencoba berbagai hal. Seperti James. But anything that you can do well, you're going to think about them more and eventually you know what you want to do in life. Dan kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, kita akan banyak pikiran bahwa kita mau melakukan itu dengan lebih. But for the sky level of the life goal, then you should meditate. Kalau tujuan hidup kita lebih tinggi atau alam semesta, maka kita harus banyak bermeditasi. And be sure to make merit for now. Dan jangan lupa untuk melakukan jasa kebajikan. Meditation will help you find that goal one day. Meditasi akan membantu kita untuk menemukan. And making merits will make sure that you are prepared for the long journey. Dan melakukan kebajikan akan membuat kita siap untuk melakukan perjalanan panjang. Okay. How can we ignore bad friends and keep being friends when there are no friends around? They bully us. Lalu ada yang bertanya lagi, bagaimana kita bisa membiarkan teman-teman yang buruk, tapi kita bisa berteman juga dengan bagaimana kita dengan teman-teman yang buruk, tapi ketika mereka bully kita nggak tersinggung. Of course, if you you should not let anyone bully you. Pertama, jangan biarkan orang-orang lain atau teman-teman kita membuli kita. So if they keep bullying you, then you may need to talk with your teachers and your parents. Ketika mereka membuli kita harus punya keberanian untuk mengadukan atau bicara kepada guru, kata kepada orang tua kita. And sometimes you also need to speak with very endearing words. Kadang-kadang kita harus membalas mereka dengan kata-kata yang baik. Usually, the bullying guys like someone who they can control. Biasanya orang-orang yang suka membuli suka membuli orang-orang yang atau mudah dikontrol. But if they feel that they cannot control you, they're not gonna bully you. Kalau mereka tidak bisa mengontrol kita, maka mereka tidak bisa membuli kita. So you have to do something so that they don't feel like they're gonna do according to what they want you to do to them. Jadi kita harus memiliki kuasa atas kita sendiri supaya kita tidak dibully oleh teman-teman yang jahat. Okay, another question. Grudge against bad teacher, is that bad karma? Bante, ada yang tanya, kalau kita menyimpan dendam kepada seseorang guru yang jahat atau buruk, apakah itu termasuk karma buruk? You have two eyes, right? Kita punya dua mata kan? But when you look, you're gonna see only one. Sesuatu kita cuma bisa If you see good, you don't see bad. If you see bad, you don't see good. Jika kita melihat sesuatu yang baik, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang buruk. Lalu, jika kita bisa melihat sesuatu yang buruk, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Your teachers also have two sides as well. Guru kita tentunya juga punya dua sisi. If you look at their bad side, you don't see their good side. Jika kita melihat jika tidak bisa melihat sisi baiknya. So I encourage you to look at their good sides. Jadi, Bante menyarankan untuk melihat dari sisi baiknya.
And if you spend time with them, with their good side, you're gonna get more benefits to your school life. Jika kita melihat teman kita dengan sisi positif, maka akan membawakan manfaat yang baik juga kepada kehidupan kita. You're not gonna spend them. So while you are still living together with them in the school, focus on their good side. Kita nggak akan hidup bersama atau tinggal bersama dengan teman yang buruk tersebut. Jadi kenapa kita harus peduliin? Justru kita harus fokus kepada hal yang positif aja. How to make bad friends into good friends? Bagaimana cara membuat teman yang buruk menjadi teman yang baik? I'm very sad to say that you cannot change them. Berarti untuk mengatakan bahwa itu tidak bisa diubah. So instead of trying to change bad friends into good friends, you try to change yourself so that you become a better person. Daripada kita mengubah orang lain menjadi lebih baik kita fokus kepada diri kita untuk menjadi lebih baik. When you are a better person, good friends want to be friends with you. Ketika kita berubah menjadi orang yang lebih baik, maka akan lebih banyak orang-orang yang mau berteman dengan kita. And then you're gonna have more. Maka dari itu kita akan memiliki lebih banyak teman. And maybe one day you can inspire, the bad friends to become better as well. Nah, mungkin kita bisa menginspirasi teman yang jahat tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. So we can say that you can change them by being their examples. Kita bisa mengubah mereka dengan menjadi contoh. Okay. That is evil. Ya, jika kita membunuh seekor semut, itu termasuk karma buruk dan itu jahat. Suppose that you kill an ant and the ant die. Kalau kita injak semutnya, lalu semutnya mati, and one day you will die. Maka suatu saat kita juga akan mati. You will go to the court in the afterlife. Lalu kita akan diadili setelah kita meninggal. And at the court, the judge asks both of you. Lalu ketika kita ditanya oleh hakimnya, hakim akan bertanya kepada semut dan kita. And the ant will say, I didn't do anything. That guy just killed me. Nah, semutnya bakal bilang, aku nggak ngapa-ngapain, dia yang injek-injek aku. And you try to defend, I just did it for fun. I was still young. Lalu kita jawab, aku melakukan itu buat seru-seruan aja karena aku masih muda. And the ant will say, he's so big. I'm so small. I cannot fight him. Lalu semutnya akan bilang, orang ini sangat besar, sedangkan aku kecil, aku nggak bisa lawan dia. Then you have to think that day when it comes, how you gonna defend yourself? Nah, maka saat hal itu datang, bagaimana cara kita membela diri kita? I'm pretty sure you're gonna lose to the case against the little ant. Banda yakin bahwa kita akan kasus melawan seekor semut. If you are distracted by technology, then use them mindfully. Jika kita terdistraksi oleh teknologi, maka kita harus menggunakannya dengan bijak. Maybe you can use them for study. Nah, mungkin bisa dipakai untuk belajar. But don't use them just for fun alone. Tapi jangan digunakan hanya untuk Think before you start using them. belajarlah untuk berpikir sebelum kita menggunakan teknologi tersebut. And when you use them and you begin more angrier, then you have to stop using them. Jika kita menggunakan teknologi tersebut, lalu kita berubah menjadi seseorang yang lebih marah, maka kita harus berhenti untuk menggunakan teknologi tersebut. If you use them and you become lazier, don't use them. Jika kita menggunakan teknologi tersebut, lalu kita menjadi lebih malas, maka kita juga harus berhenti teknologi tersebut. If you use them and you become irresponsible, don't use them. Jika kita menggunakan teknologi tersebut, lalu kita menjadi sosok yang kurang bertanggung jawab, maka kita juga harus berhenti menggunakan teknologi tersebut. Use only what makes you smarter, more compassionate, and more responsible.
Gunakan hanya jika hal itu membuat kita lebih pintar, lebih bertanggung jawab, dan lebih berbelas asih. If you do the same thing as in past life as we do now, would the karma remain the same? Jika kita terus melakukan hal yang sama dari hidup yang masa lalu, apakah karmanya akan tetap sama? You will remain humans in the next life if you can make sure that you don't break 5 precepts. Kamu bisa terlahir menjadi manusia asalkan kamu tidak melanggar salah satu dari 5 sila tersebut. For example, kill an ant or an insect, then you're gonna be reborn as the ant or the insect that would be killed. Lalu, ketika kita membunuh semut atau serangga, maka kita akan terlahir menjadi serangga atau semut yang diinjak itu yang akan mati. I would say, don't believe me now. Bante bilang, jangan percaya Bante sekarang. Study more, Belajar dengan lebih banyak. especially we call the law of karma. Terutama mempelajari hukum karma. And you understand better what I'm saying to you now. Lalu kita bisa memahami dengan lebih baik apa yang Bante ucapkan. Okay, so I guess that's already a lot of questions. Jadi pertanyaannya sudah cukup untuk sesi Zoom hari ini. Do we still have time or no? No. Okay.